Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin di Australia, khususnya jamaah Masjid Al-Hijrah Tempe dan komunitas Muslim CD Academy di Western Sydney. Marilah kita bersyukur atas karunia iman yang tetap terjaga sampai hari ini. Kita masih ingin tetap menjalankan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Islam, menjaga silaturahim, menegakkan sholat 5 waktu, menghidupkan masjid, menghadiri majelis taklim, dan lagi sekian banyak kebaikan-kebaikan yang terus senantiasa kita istiqomahkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga keimanan ini. Allah menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa rindu berdekatan dengannya. Saudara-saudaraku, namun pada saat ini kita sedang menghadapi sebuah musibah yang tidak hanya umat Islam tetapi juga pada seluruh penduduk di muka bumi ini. Dan facing pandemic is not what happened matters, it's about how to respond. Bukan sekedar kita tahu apa yang sedang terjadi, menghadapi pandemik ini adalah membutuhkan respon sikap yang proporsional yang bijaksana. Dan di dalam Islam kita diajarkan bahwa dalam beragama itu harus memperhatikan tujuan utamanya. Tujuan utama itu adalah apa yang dirangkum misalkan oleh salah satu tokoh Maqasid Syariah Imam Ash-Shatibi dalam Kulliyatul Khamsah. Ada 5 yang harus diperhatikan, yaitu hifdzun nafsi, hifdzud din, hifdzun nafsi, hifdzul akli, hifdzun nasal, dan hifdzul mal. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Kelimpahan inilah yang harus menjadi tujuan utama dan kita jalankan berdasarkan prioritasnya. Prioritas hari ini adalah bagaimana kita menjaga keberlangsungan hidup sesama kita sebagai manusia. Dan Islam di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 32 sudah menyampaikan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Kata Allah, sesiapapun di antara kita yang menghilangkan nyawa satu orang bukan karena dia membunuh orang lain atau bukan karena dia melakukan kerusakan, maka seakan-akan dia telah menghilangkan nyawa seluruh penduduk manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan satu orang di dunia ini, maka seolah-olah dia telah menjaga kehidupan seluruh penduduk bumi ini. Karena itu, marilah kita semua menyadari bahwa prioritas beragama ini menjadi sebuah tuntunan yang senantiasa kita coba untuk jalani, dan apa yang sudah dilakukan, diputuskan oleh otoritas yang ada di sekeliling kita, baik bangku kebijakan di Australia, baik pemerintahnya, kemudian juga para regulator, termasuk tokoh masyarakat dan majelis-majelis dewan fatwa yang selama ini kita akui keberadaannya, marilah kita coba taati. Karena untuk merumuskan sebuah fatwa bukanlah sederhana. Sebagaimana fatwa yang dilakukan oleh komunitas muslim dari negara lainnya, termasuk juga ANIK, Dewan Fatwa Australia, dan termasuk Majelis Ulama di Indonesia, itu berdasarkan sebuah analisa dan pertimbangan yang masak. Bukan semata-mata berbicara dalil, tapi berbicara tentang kemaslahatan, kebaikan kita semua sebagai umat manusia. Karena itu, marilah beragama dengan seimbang, beragama dengan memperhatikan tuntunan yang dilakukan dan dicontohkan oleh para generasi terdahulu, dan kita membaca realitas ini sebagai sebuah realitas yang harus direspon dengan bijaksana. Dan terakhir, sebagai muslim, jadikanlah musibah corona ini untuk mengambil hikmah sebesar-besarnya. Ada hikmah yang besar di balik ini semua, karena Allah sedang mengajarkan kita untuk kembali menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah, dan menghidupkan rumah bukan sekedar sebagai tempat bersenda-gurau dan bersenang-senang dengan keluarga, tetapi jadikanlah rumah kita sebagai madrasah, jadikanlah rumah kita sebagai sekolah, jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah,
yang di dalamnya terdengar lantunan ayat suci Al-Quran, di dalamnya dibuka ayat-ayat Allah, dikaji ilmu agama kita, dan termasuk bagaimana memastikan bahwa seluruh anggota keluarga kita berada di dalam jalan yang benar. Allah sedang mengingatkan kita semua agar memperhatikan aspek keluarga sebagai fundament terpenting untuk menjaga keberlangsungan hidup umat Islam dan menjaga peradaban umat manusia saat ini. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah memberikan semangat istiqomah bahwa di dalam ibadah yang sedang dilakukan di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita, walau meskipun tanpa menghadiri masjid atau majelis-majelis yang lainnya. Semoga Allah segera menghentikan musibah ini dan kita kembali kepada aktivitas semula. Hadani Allah iyyakum jami'an. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.